Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Indriani, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran MTK. Di sini saya, Novia Arba Putri Asnita, selaku moderator dari kelompok 3, akan mempresentasikan materi mengenai Discovery Learning yang akan dipresentasikan oleh anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Novia Arba Putri Asnita, selaku pemateri kedua, dan ada Akbar Anugrah selaku pemateri pertama, dan ada Henita Komaria selaku pemateri ketiga. Nah, selanjutnya selaku pemateri pertama, kepada Akbar Anugrah kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning adalah suatu proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau final. Akan tetapi, siswa dituntut untuk mengorganisasikan sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model yang mengatur segala pengajaran sehingga siswa mendapatkan pengetahuan baru melalui model penemuan yang ditemukan sendiri. Seorang guru memberikan ruang kepada siswanya untuk dapat berdiri sendiri, mendorong siswa untuk mandiri guna memperoleh pengetahuan baru. Yang selanjutnya, ada kelebihan metode Discovery Learning. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses, yaitu proses kognitif, usaha penemuan yang merupakan kunci dalam proses ini. Lalu metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa karena unsur berdiskusi. Yang keempat, menimbulkan rasa senang pada siswa karena karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Lalu yang terakhir, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tentu tahu pasti. Lalu ada kekurangan metode Discovery Learning. Kekurangannya yaitu yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwasanya ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, mereka akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga dapat gilirannya akan menimbulkan frustasi. Lalu yang kedua, metode penemuan atau discovery tersebut kurang efisien untuk pembelajaran dalam jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Lalu yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode discovery dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Lalu yang keempat, pengajaran penemuan atau discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang dapat perhatian. Lalu yang terakhir, kekurangannya tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Ada sejarah model pembelajaran Discovery Learning. Ide pembelajaran penemuan atau discovery muncul dari keinginan untuk memberi rasa senang kepada anak dalam menemukan sesuatu oleh mereka sendiri dengan mengikuti jejak para ilmuwan. Pembelajaran dengan penemuan discovery, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Selain itu, dalam proses pembelajaran penemuan atau discovery, siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilan-keterampilan berpikir, karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi. Selanjutnya, teori belajar yang mendasari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, teori belajar menurut Piaget. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif anak mencakup tahap sensorik motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner,
Brunner menekankan bahwasannya ada pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teori yang dikemukakan oleh Brunner atau yang disebut juga free discovery learning, ini mengatakan bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kognitif yang digambarkan oleh Brunner merupakan proses discovery learning, belajar penemuan, yaitu penemuan konsep. Selanjutnya, ciri model pembelajaran discovery learning. Terdapat 3 ciri model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Cukup sekian. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Nita sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning mempunyai langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama adalah identifikasi masalah, di mana siswa harus mencari dulu masalah dan diidentifikasikan untuk mencari solusinya. Dan yang kedua, mengembangkan kemungkinan solusi, yaitu berupa hipotesis, di mana siswa akan mencari teori-teori untuk dijadikan sumber solusi dalam pemecahan masalah yang sudah diidentifikasi. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data, di mana siswa akan mencari data realnya, bukan hipotesisnya. Dan yang keempat adalah analisis dan interpretasi data. Dan kelima, uji kesimpulan, di mana siswa akan menyimpulkan keseluruhan dari hasil analisisnya, dari mulai mencari masalah dan menemukan permasalahan dan bisa mengambil kesimpulan dari semua itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran materi lingkaran dengan metode discovery learning. Pembelajaran matematika pada materi lingkaran dalam menggunakan discovery learning dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Kedua, guru menyuruh siswa untuk membentuk beberapa kelompok untuk melakukan penemuan pada materi lingkaran. Ketiga, setiap kelompok difasilitasi alat peraga oleh guru untuk menemukan nilai pendekatan V, rumus keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Keempat, guru memberikan sedikit arahan kepada siswa dalam proses penemuan dengan menggunakan alat peraga kawat untuk menemukan nilai pendekatan V. Kelima, kemudian setiap kelompok melakukan penemuan dengan bimbingan dari guru. 6. Setelah setiap kelompok mendapatkan penemuannya dengan menggunakan alat peraga, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Dan ketujuh, guru memberikan kesimpulan. Kedelapan, melakukan evaluasi. Dan 9 adalah melakukan penutupan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Henita. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.